Great, good morning. Teman-teman, tema hari ini adalah bersyukur atau bertransaksi. Ini teguran keras ya untuk orang Kristen yang agamawi. Alright, gratitude or transaction, a strong rebuke for religious Christian. Pernahkah Anda berpikir bahwa ucapan syukur Anda bisa jadi nggak murni loh? Kok bisa? Ya mungkin selama ini kita bukan sedang bersyukur kepada Tuhan. Ya mungkin ya. Tapi kita sepertinya sedang bertransaksi ya, sedang melakukan transaksi rohani. Tuhan, aku sudah berdoa. Aku sudah memberi persembahan. Aku sudah melayani Engkau, Tuhan. Sekarang giliran-Mu, Tuhan, memberkati aku. Teman-teman, sadarkah kita ini sebetulnya bukan syukur ya? Itu tagihan. Alright, welcome back in this Andre Sabat channel, my quality time with Jesus. Teman-teman, terkadang kita begitu sibuk berdoa, beribadah, bahkan bersaksi, sampai lupa memeriksa motif hati kita di balik semuanya itu. Kita merasa sudah cukup rohani, tapi ternyata yang kita jalani bukan relasi, melainkan apa? Transaksi. Teman-teman, saya pernah bertemu seorang yang luar biasa aktif pelayanan di gereja. Setiap minggu duduk di kursi barisan depan, rajin memberi persembahan. Kalau bersaksi, wow, penuh dengan kata-kata puji Tuhan, saya bersyukur. Namun suatu kali dia datang kepada saya dengan wajah kecewa. Dia berkata, saya sudah lakukan semua buat Tuhan, tapi kenapa bisnis saya jatuh, malahan hancur? Kenapa Tuhan enggak bela saya? Saat itulah saya sadar, bagi dia bersyukur hanyalah cara mempercepat datangnya berkat. Ya, bukan melayani karena cinta ya, tapi karena berharap imbalan. Teman-teman, dan bukankah banyak dari kita juga seperti itu? Kita merasa Tuhan berhutang karena kita sudah melayani, padahal Tuhan tidak pernah berhutang apapun kepada kita. Kadang kita ini kalau dipikir-pikir ya, mirip anak kecil yang minta jajan ke mamanya. Ma, aku kan sudah bantu nyapu rumah loh, kasih uang jajan dong. Nah, banyak orang Kristen secara nggak sadar juga seperti itu. Sudah berdoa panjang, sudah melayani, lalu berkata dalam hati, Tuhan, aku sudah doa 2 jam hari ini loh. Masa Engkau nggak kasih berkat minggu ini? Ya, padahal Tuhan kan bukan ATM surgawi, dan doa bukan pin rahasia untuk mengeluarkan berkat. Sering kita lupa ya, bersyukur itu bukan cara untuk mendapatkan lebih, tapi cara untuk mengakui siapa Tuhan dalam hidup kita. Perhatikan ke depan ya, perhatikan teman-teman.
Gratitude is not a currency to buy blessing. It's a reflection of a humble heart. Bersyukur bukanlah mata uang untuk membeli berkat, melainkan cerminan dari hati yang rendah. Ya, teman-teman. When love becomes a transaction, it stops being love. Ketika kasih berubah menjadi transaksi, maka itu bukan kasih lagi. Ya, true gratitude says, even if nothing changes, God is still good. Syukur yang sejati berkata, sekalipun tidak ada yang berubah, Tuhan tetap baik. Mari kita jujur ya, tidak semua orang bisa benar-benar bersyukur. Ada yang bisa mengucapkan puji Tuhan, tapi hatinya apa? Penuh tuntutan. Yang membuat orang tidak bersyukur bukan karena ia tidak ingat Tuhan, tapi karena ia merasa lebih baik, merasa pantas diberkati. Ia berpikir Tuhan wajib memberkatiku karena aku sudah rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca firman, rajin melayani dan sebagainya dan sebagainya. Namun ketika yang datang bukan berkat, melainkan justru ujian, ya mulai kecewa, marah, bahkan meragukan kasih Tuhan. Dan itu yang terjadi. Padahal teman-teman, syukur sejati lahir bukan dari kelimpahan, tapi dari kesadaran bahwa semuanya adalah karena kasih karunia. Berkat Tuhan itu bukan upah dari kebaikan kita, tapi anugerah yang bahkan tidak kita layak terima. Apapun yang kuterima hari ini, baik suka atau duka, aku tetap bersyukur karena Tuhan ada di situ. Itulah bentuk relasi yang sejati, bukan hubungan dagang, hubungan transaksi antara pembeli dan penjual, bukan, tapi hubungan kasih antara bapa dan anak. Jadi pesan moralnya, hati yang bersyukur adalah hati yang mengingat kasih, bukan menghitung prestasi. Relasi sejati dengan Tuhan tidak dibangun dari seberapa banyak kita memberi, tapi seberapa dalam kita mengenal kasih-Nya. Jangan jadikan doa, ibadah, dan pelayanan sebagai alat transaksi untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin kontrak kerja. Dia ingin hubungan cinta. Dia ingin relasi yang intim dengan kita. Teman-teman, jawab jujur ya pertanyaannya ini. Pelan-pelan ya. Satu, apakah saya benar-benar bersyukur atau saya hanya mengucap syukur agar Tuhan segera memberkati saya? Kedua, apakah doa dan ibadah saya lahir dari kasih atau dari keinginan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan? Tiga, jika Tuhan tidak memberi apa yang saya minta, apakah saya masih bisa berkata Tuhan tetap baik? Terakhir, jawab jujur ya. Jawab jujur terhadap diri sendiri. Apakah relasi saya dengan Tuhan seperti anak dengan bapa, atau seperti klien dengan vendor? Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, ampuni kami bila selama ini kami bersyukur hanya saat Engkau memberi dan kecewa saat Engkau menunda pemberian itu. Ajar kami untuk memiliki hati yang rendah, yang mampu berkata, Tuhan, Engkau tetap baik sekalipun keadaan tidak sedang baik-baik saja. Bentuk kami menjadi anak-anak yang mengenal kasih-Mu, bukan hamba yang sekedar menghitung berkat-berkat-Mu. Jadikan kami pribadi yang bersyukur
karena kami punya segalanya, tapi karena kami memiliki Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman, closing statementnya, kalau YouTube ini, video ini berbicara dalam hati Anda, jangan simpan sendiri. Bagikan YouTube video ini kepada teman-teman, keluarga, dan komunitas Anda supaya lebih banyak orang Kristen yang sadar bahwa bersyukur bukan transaksi, bukan sekedar transaksi dagang, melainkan relasi dengan Tuhan yang penuh kasih. Karena mungkin inilah teguran lembut dari Tuhan bagi generasi Kristen yang rutinitas, generasi Kristen yang agamawi. Tetaplah bersyukur, bukan karena hidup Anda sempurna, tapi karena Tuhan selalu setia. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.